warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat untuk berkuliah daring. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi mikrobiologi tentang uji cemaran bakteri melalui dua metode. Yang pertama yaitu metode ALT atau angka lempeng total, dan yang kedua adalah metode MPN atau Most Probable Number. Perkenalkan, nama saya Rati Sri Rezeki dengan NIM 1901068. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi metode yang pertama yaitu metode ALT atau angka lempeng total. Metode ini merupakan metode perhitungan jumlah sel tampak atau visible dan didasarkan pada asumsi bahwa bakteri yang hidup akan tumbuh, membelah, dan memproduksi satu koloni tunggal. Kemudian pada metode ini, satuan perhitungan yang digunakan adalah CFU atau Colony Forming Unit. Pengukurannya dilakukan pada lab dengan jumlah koloni berkisar sekitar 25 sampai 250 dan 30 sampai 300. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Tujuan angka lempeng total yaitu agar dapat melakukan pengenceran serial dan menentukan konsentrasi suspensi bakteri. Selanjutnya yaitu prinsip. Pada prinsipnya dilakukan pengenceran terhadap sediaan yang diperiksa, kemudian dilakukan penanaman pada media lempeng agar jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada lempeng agar dihitung setelah inkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai. Perhitungan dilakukan terhadap Petri dengan jumlah koloni bakteri antara 30 sampai 300. Selanjutnya yaitu ada kelebihan. Metode ALT merupakan cara yang paling sensitif untuk menentukan jumlah dasar renik karena beberapa hal, yaitu pertama, hanya sel mikroba yang hidup yang dapat dihitung. Kedua, beberapa jenis dasar renik dapat dihitung sekaligus. Yang ketiga, dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi mikroba karena koloni yang terbentuk mungkin berasal dari suatu mikroba yang mempunyai penampakan pertumbuhan sensitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Rahmadani dengan NIM 1901047. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan metode ALT. Metode ALT memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut, yaitu pertama, hasil perhitungan tidak menunjukkan jumlah sel yang sebenarnya karena beberapa sel yang berdekatan akan membentuk satu koloni. Yang kedua, medium dan kondisi inkubasi yang berbeda mungkin akan menghasilkan nilai yang berbeda pula. Yang ketiga, mikroba yang dibutuhkan harus dapat tumbuh pada medium yang padat dan membentuk koloni yang kompak, jelas, dan tidak menyebar. Yang keempat adalah memerlukan persiapan dan waktu inkubasi yang relatif lama sehingga pertumbuhan koloni dapat dihitung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur uji ALT. Dalam prosedur uji ALT terdapat dua metode, yang pertama metode tuang dan yang kedua metode permukaan. Pada metode tuang, sejumlah sampel dari pengenceran yang telah dikehendaki dimasukkan ke dalam cawan Petri. Kemudian ditambahkan agar-agar steril yang telah didinginkan sebanyak 15-20 ml dan digoyangkan supaya sampelnya menyebar. Yang kedua, metode permukaan. Pada pemumpukan dengan metode permukaan, terlebih dahulu dibuat agar cawan sebanyak 0,1 ml. Sampel yang telah diencerkan di pipet pada permukaan agar-agar tersebut kemudian diratakan dengan batang gelas melengkung yang steril. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurul Huda dengan NIM 1901062. Saya akan menjelaskan materi tentang alat dan bahan serta cara perhitungan untuk metode ALT. Nah, untuk alat dan bahan sendiri itu alatnya ada 9 dan bahannya ada 4. Nah, untuk alatnya itu yang pertama ada Petri disk, selanjutnya ada OC, kemudian ada
spreader glass, kemudian pembakar spiritus, label, inkubator, mikropipet, blue tip, dan gram balance. Nah, untuk bahannya sendiri itu kan tadi ada 4 materi: media PCA, media PDA, obat jamu, kemudian larutan ASA. Nah, oke. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang skema kerja atau cara kerja pada metode ALT. Nah, pada metode ALT, hal pertama yang harus kita lakukan adalah timbang 1 gram sampel yang akan kita uji. Kemudian kita larutkan ke dalam 10 ml larutan pengencer. Untuk larutan pengencer yang kita gunakan adalah Aquades. Kemudian kita lakukan pengenceran sampai 10 pangkat min 5. Setelah itu, kita tuang 1 ml suspensi hasil pengenceran ke dalam cawan Petri. Barulah kita tuang medium PCA yang telah disterilkan pada suhu lebih kurang 40 derajat Celcius ke tiap-tiap cawan Petri. Barulah kita lakukan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam dengan posisi terbalik. Nah, barulah kita lakukan penghitungan terhadap jumlah koloni bakteri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang cara perhitungan pada metode ALT. Nah, teman-teman bisa lihat pada slide di samping itu ada beberapa rumus terkait cara perhitungan pada metode ALT. Jadi, angka lempeng total dapat kita hitung sebagai berikut, yaitu jumlah sel sama dengan V dikali N dikali 1/F, di mana V itu adalah volume sampel yang ditambahkan, N itu adalah jumlah koloni, dan F itu adalah faktor pengenceran. Kemudian hasil tersebut dinyatakan sebagai angka lempeng total dalam tiap gram contoh. Juga ada beberapa kemungkinan terkait pelaksanaan pengenceran pada metode ALT. Itu yang pertama, apabila hanya terdapat salah satu cawan yang mengandung 30-300 jumlah koloni bakteri, maka itu dihitung dengan cara dirata-ratakan kemudian dikalikan dengan faktor pengencer. Yang kedua, apabila kedua cawan Petri tersebut mengandung 30-300 koloni bakteri, maka cara perhitungannya ialah jumlah koloni dikalikan faktor pengencer kemudian dirata-ratakan. Yang ketiga, apabila kedua cawan tersebut tidak memiliki jumlah koloni 30-300 atau kurang dari 30-300, maka perhitungannya itu dinyatakan sebagai angka dari pengenceran terendah itu merupakan angka lempeng total perkiraan. Dan yang terakhir, apabila tidak terjadi pertumbuhan bakteri pada cawan bukan karena akibat inhibitor, maka dihitung dengan cara kurang dari 1 dikali faktor pengencer terendah. Perkenalkan, nama saya Natasha Astari dengan NIM 1901061. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode uji yang kedua atau Most Probable Number atau MPN. Apakah itu MPN? MPN adalah suatu metode enumerasi mikroorganisme yang menggunakan data dari hasil pertumbuhan mikroorganisme pada medium cair spesifik dalam seri tabung yang ditanam dari sampel padat atau cair yang ditanam berdasar jumlah sampel atau diencerkan menurut tingkat seri tabungnya, sehingga dihasilkan kisaran jumlah mikroorganisme yang diuji dalam MPN atau satuan volume atau massa sampel. Tujuan dari metode ini ialah untuk menghitung jumlah bakteri yang terdapat di dalam tanah, seperti Nitrosomonas atau Nitrobacter. Metode MPN ini juga digunakan untuk menghitung jumlah mikroorganisme berbentuk cair ataupun padatan. Namun kita harus melakukan pengenceran terlebih dahulu. Prinsip dari metode ini ialah menggunakan media cair laktosa broth di dalam tabung reaksi, di mana perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah tabung positif, yaitu yang ditumbuhi oleh mikroba setelah diinkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Tabung yang positif dapat dilihat dengan mengamati timbulnya keruhan atau terbentuknya gas dalam tabung Burham. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bezola Aditya Putri dengan NIM 1901045. Bila saya akan menjelaskan mengenai prosedur dari metode MPN. Metode MPN adalah prosedur yang memiliki 3 tahapan, yaitu uji penduga, uji penguat, uji pelengkap.
Nah, metode MPN juga memiliki 3 media, yaitu media nutrien agar atau Na, media lactose board atau LB, yang terakhir yaitu media berlian green lactose board yaitu BGLB. Nah, bagaimana cara persiapan pemeriksaan pengenceran bertingkat? Pertama-tama yaitu persiapkan tabung reaksi yang masing-masing diberi label 10 ppm 1 dan 10 ppm 2 yang masing-masing diisi dengan 9 ml aqueous steril. Yang kedua, dipipet 1 ml sampel dan dimasukkan ke dalam tabung pengenceran yang diberi label 10 ppm 1. Kemudian diambil 1 ml dengan pipet ukur steril dan dimasukkan ke dalam tabung pengenceran 10 ppm 2. Setelah itu, kemudian diambil 1 ml dari pengenceran 10 ppm 2 tersebut. Selanjutnya yaitu prosedur pada uji metode MPN. Yang pertama yaitu uji penduga. Dipipet masing-masing 10 ml, 1 ml, 0,1 ml sampel dengan menggunakan pipet ukur steril, kemudian dimasukkan ke dalam 3 seri tabung laktosabrid atau LB, yang mana dia berisi tabung Durham terbalik. Tabung-tabung tersebut diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil uji dinyatakan positif ketika adanya keruhan dan terbentuknya gas pada tabung Durham tersebut. Selanjutnya yaitu uji konfirmasi atau uji penguat. Setiap tabung lactosabrid atau LB yang pada ujinya tuh penduganya positif dipindahkan sebanyak 1-2 oz ke dalam tabung yang berisi media berlian green lactose board atau BGLB yang di dalamnya terdapat tabung Durham terbalik. Untuk bakteri E. coli diinkubasi pada suhu 44 derajat Celcius selama 24-28 jam. Hasil uji dinyatakan positif sama seperti sebelumnya, yaitu adanya keruhan dan gas dalam tabung Durham tersebut. Banyaknya kandungan E. coli ini dapat dilihat dengan menghitung tabung yang dinyatakan positif pada media BGLB dan kemudian dapat dibandingkan dengan tabel MPN. Nah, yang terakhir yaitu uji pelengkap. Yang pertama sekali yaitu diinokulasikan 1-2 OC dari setiap tabung BGLB positif pada media endo-agar dalam cawan Petri. Nah, yang kedua yaitu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-28 jam. Yang terakhir itu diamati adanya koloni spesifik dan melakukan identifikasi atau uji biokimia serta pewarnaan gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Palindra Citra NIM 1601054 ingin melanjutkan presentasi itu tentang perhitungan, di mana perhitungan kita menggunakan metode MPN, yaitu beberapa media yang digunakan adalah media yang digunakan pertama itu ada LB atau lactose board, ada GLLB atau green lactose billboard, dan ada EMBA atau iosin methylene blue agar. Nah, media inilah yang digunakan pada percobaan yang akan kami jelaskan perhitungannya.